Di dunia dewasa ini, kita perlu cerdik seperti ular dan lembut seperti burung merpati. Untuk bisa seperti itu, jika Anda cerdik, Anda perlu rendah hati dan lemah lembut, agar tidak terkesan sombong. Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih. Hari ini Jumat 9 Juli 2021. Kita akan bacakan dan renungkan Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Mari kita simak bacaan Injilnya. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, perutusan para murid yang kita baca pada hari sebelumnya memiliki tujuan yang sangat positif, yakni demi keselamatan. Injil Matius hari ini menampilkan sisi lain dari perutusan tersebut, yakni sisi tantangan yang akan dihadapi oleh para rasul. Mewartakan sabda Tuhan yang adalah kebenaran sejati akan mengancam semua jenis kepalsuan. Karena itu perlu bijak dan cerdik, namun tetap tulus dalam berhadapan dengan semua orang yang dijumpai dalam tugas perutusan. Memang akan ada tantangan, namun Tuhan tetap menyertai semua murid-Nya, dan bahkan Roh Bapa selalu menyertai mereka untuk berbicara melawan semua yang menolak dan bahkan yang menganiaya mereka. Ini adalah jaminan yang perlu diyakini oleh semua pewarta sabda di mana saja mereka berada dan kemana saja mereka diutus. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, akan ada pertentangan antara orang yang menerima dan yang menolak. Bahkan itu bisa terjadi dalam satu keluarga. Kehadiran kerajaan surga selalu menuntut orang untuk mengambil sikap secara pribadi, menerima atau menolak. Yang bisa direfleksikan lebih lanjut adalah bagaimana sikap kita secara pribadi dalam menyambut berita kerajaan surga tersebut. Jika kita berada di pihak pewarta, apa kita berani mengandalkan Tuhan dalam tugas pewartaan itu? Para pewarta adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menyalurkan rencana keselamatan.
Jika kita berada di pihak yang menjadi sasaran pewartaan, apa kita berani menerima pewartaan itu walaupun beresiko ditolak oleh orang-orang yang paling dekat yang tidak menerimanya? Entah sebagai pewarta maupun sebagai penerima pewartaan, Tuhan selalu berpihak pada kita. Yang terpenting, kita siap bertahan dalam kehendak-Nya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kita simak sentuhan yang boleh saya tawarkan. Di dunia dewasa ini, kita perlu cerdik seperti ular dan lembut seperti burung merpati. Untuk bisa seperti itu, jika Anda cerdik, Anda perlu rendah hati dan lemah lembut agar tidak terkesan sombong. Jika Anda tidak terlalu cerdik, Anda perlu rendah hati dan lemah lembut memohon nasihat orang lain agar tidak terkesan gegabah dan bodoh. Semoga Tuhan memberkati.